Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan ngebahas iQOO 11. Jadi iQOO 11 adalah HP pertama dengan Snapdragon 8 Gen 2, yaitu chip terbaru dan teratas dari Qualcomm yang sudah bisa dibeli di Indonesia. Selain bertenaga besar, HP ini juga tampil menarik dengan desain ala mobil sport. Buat yang belum familiar, iQOO adalah sub-brand dari Vivo yang fokus membuat HP-HP berkinerja tinggi untuk keperluan gaming maupun tugas-tugas lain yang membutuhkan performa maksimal. Nah, iQOO 11 sekaligus menjadi produk perdana iQOO di Indonesia, jadi baru masuk lewat HP ini ya. Satu hal yang menarik dari iQOO 11 adalah desainnya yang terinspirasi BMW Motorsports. Jadi bagian punggungnya ini berlapis bahan dengan tekstur serupa kulit, tapi nggak polos warna putih gitu aja karena di sebelah sini ada 3 striping metalik dengan warna merah, hitam, dan biru, sesuai dengan yang kalian temukan di logo BMW Motorsports. Oleh iQOO, varian warna putih ini disebut sebagai Legend, ada juga varian lain tapi bahannya beda ya. Dia dari kaca punggungnya, kemudian warnanya itu adalah hitam polos. Sebenarnya skema warna putih dengan striping metalik ini nggak baru-baru banget ya, karena sebelumnya sudah pernah dipakai di HP iQOO, seperti iQOO 7. Kalau gue pribadi sih lumayan suka ya dengan tekstur serupa kulit ini, karena di tangan itu nggak berasa licin dan kayak ada gripnya gitu. Untuk feel-nya sendiri, dia ini nggak terlalu berat, tapi juga nggak enteng-enteng banget, karena bobotnya itu di tengah-tengah di kisaran 200 gram. Build quality-nya sih overall terkesan oke ya, dengan pinggiran atau frame berbahan logam, tapi di layarnya ini gue cari-cari nggak ada keterangan apakah berlapis kaca pelindung dan apa jenisnya. Untuk layarnya ini iQOO 11 menggunakan panel E6 AMOLED yang merupakan teknologi display paling anyar saat ini. Diagonalnya adalah 6,78 inci dengan resolusi 3200 x 1440 pixel dan refresh rate hingga 144 Hz. Seperti biasa, tombol power dan tombol pengatur volume diletakkan di sebelah kanan, ini sejajar posisinya. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat ada grill speaker, konektor USB-C, dan laci SIM card. Untuk laci SIM card-nya adalah seperti ini. Jadi dia memuat 2 buah kartu nano SIM dengan posisi bolak-balik, tapi nggak ada tempat untuk kartu memori microSD. Di bagian atas kita bisa menemukan IR Blaster yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengendalikan home appliances, kayak misalnya TV dan AC. Kalau menurut gue ini feature yang mungkin kecil tapi berguna banget sih, terutama kalau misalnya remote aslinya untuk home appliances itu lagi kehabisan baterai atau lagi nyelip entah di mana gitu ya. Jadi kita bisa kendalikan langsung dari HP, sehingga praktis. Nah, di sisi atas ini kesannya polos dan nggak ada grill speaker ya, tapi sebenarnya ada, hanya aja posisinya itu agak nyempil di sini di antara bezel bagian atas dan kamera depan. Jadi iQOO 11 ini sebenarnya punya sepasang speaker stereo. iQOO 11 menjalankan sistem operasi Android 13 yang dilapis dengan antarmuka VantageOS 13. Secara default, ikon-ikon aplikasi ditaruh semua di home screen tanpa app drawer. Seperti biasa, navigasi juga bisa dilakukan dengan 3 ikon navigasi ataupun gestur jari. Buat pengamanan disediakan on-display fingerprint scanner yang kinerjanya lumayan cepat juga saat digunakan untuk membuka kunci layar. Kalau soal spesifikasinya sih, iQOO 11 ini kayaknya udah nggak perlu diraguin lagi ya. Selain Snapdragon 8 Gen 2, iQOO 11 juga dibekali dengan RAM 16GB dan storage 256GB. Mestinya ya tenaganya udah cukup banget buat ngejalanin semua jenis aplikasi. Dari hasil benchmarknya pun iQOO 11 duduk di posisi teratas. Misalnya di Antutu dengan skor benchmark mencapai kisaran 1,2 juta poin, karena emang belum banyak HP yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Kemungkinan sih dalam beberapa bulan lagi bakal ada lebih banyak HP yang menghasilkan skor sama tingginya. Kinerja hardware iQOO 11 yang sangat tinggi pun tercermin ketika kita main game. Dari 5 game yang gua coba di HP ini, semuanya jalan dengan mulus tanpa kecuali. Kita nggak perlu kompromi soal grafis lah pokoknya. Tampilan bisa dibuat sebagus mungkin sambil frame rate juga tetap tinggi sehingga tetap mulus. Game berat macam Genshin Impact pun bisa jalan dengan lancar di setting grafis highest dan frame rate 60 fps.
Palingan ada sedikit stuttering aja kadang-kadang kalau misalnya kita lagi explore. Tapi ya ini wajar karena HP lain juga begitu. Order guide you. Stuttering kadang juga muncul di game Apex Legends Mobile. Tapi ini kayaknya normal juga karena turut ditemukan di HP lain. Meskipun demikian, di setting grafis Extreme HD, framerate ultra, dan semua opsi grafis dinyalain, Apex Legends Mobile bisa jalan dengan lancar dan mulus. Game-game yang lebih ringan seperti PUBG Mobile, Asphalt 9, dan Mobile Legends pastinya nggak ada masalah. Semua serba setting tertinggi, semua serba lancar. Seperti HP-HP modern, iQOO 11 juga menyediakan tool untuk customization dan memaksimalkan kinerja saat bermain game. Namanya adalah Ultra Game Mode dan bisa diakses lewat menu setting. Di sini terdapat beberapa opsi terkait kinerja, seperti misalnya Game Frame Interpolation. Kalau gue nggak salah ngerti, konsepnya berarti mirip-mirip sama DLSS 3 di seri kartu grafis GeForce RTX 4000, yaitu menyelipkan frame tambahan untuk naikin tingkat FPS overall. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan refresh rate dari layar yang mencapai 144 Hz. Tapi biarpun jadi lebih mulus, teknik ini bisa meningkatkan latency dan nggak semua game didukung. Kayak misalnya dari 5 game yang gue sebutin tadi, hanya Apex Legends dan Genshin Impact yang mendukung game frame interpolation. Ada juga frame rate priority yang fungsinya adalah menaikkan FPS dengan cara melakukan rendering di resolusi yang lebih rendah. Itu nanti impact-nya ke kualitas grafis ya, cuma tergantung game dan scene-nya juga, bisa jadi kelihatan dan bisa jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian ketika bermain dari dalam game, kita bisa memanggil menu sidebar dengan cara swiping dari kiri. Nah, di sini terdapat beberapa opsi customization dan peningkatan kinerja ya. Ada yang standar kayak misalnya menonaktifkan background call dan notifikasi ketika main. Kemudian ada juga 3 preset kinerja yang bisa dipilih. Kayak misalnya di sini ada battery saver mode untuk mengirit pemakaian baterai, balance mode, dan juga ada preset monster untuk mendapatkan kinerja tertinggi saat bermain game dengan mengorbankan aspek pemakaian baterai dan suhu. Di sini kita juga bisa memilih untuk mengaktifkan frame rate boost dengan interpolasi frame. Kalau didukung oleh gamenya seperti ini. Serta tersedia juga opsi pengaturan untuk sensitivitas, kayak misalnya tapping sensitivity dan swipe responsiveness. Satu hal yang menarik adalah opsi untuk menambah input lewat area pressure sensitif di layar. Jadi kita dikasih opsi untuk nambah control point untuk jalanin action di dalam game. Letaknya bisa dipilih supaya sesuai dengan layout kontrol kita dan action mana yang mau di-trigger. Nah, cara triggernya itu agak unik, jadi kita mesti neken area layar yang pressure sensitif untuk ngejalanin triggernya. Area ini dibagi dua di sebelah kiri dan sebelah kanan, serta bisa dilihat di mana letaknya saat pengaturan. Ini bisa diatur-atur dikit juga, letak dan ukurannya ya, area pressure sensitif untuk melakukan input. Jadi nanti kalau misalnya mau reload, kita nggak perlu meraih tombol reload, melainkan cukup tekan di area yang bersangkutan aja buat jalanin actionnya. Mungkin butuh sedikit pembiasaan ya, tapi kalau menurut gue sih cara ini agak awkward aja gitu, apalagi kita juga nekennya mesti pas. Kalau nggak, nanti actionnya nggak ke-trigger. Besarnya tekanan yang mesti diberikan ini bisa diatur juga. Kalau ringan misalnya, kita jadi nggak perlu neken kenceng-kenceng, tapi cukup sedikit aja buat trigger. Still, kalau buat gue pribadi sih ya, gue masih lebih prefer tombol trigger fisik seperti di Poco F4 GT ataupun soft button seperti di ROG Phone 6 yang kalau menurut gue lebih natural dengan posisi jari dan lebih praktis aja. Satu hal lagi terkait game dan entertainment, iQOO 11 ini emang punya speaker stereo ya, tapi keluaran suaranya kedengaran agak timpang. Speaker atas yang letaknya antara bezel dan kamera depan, suaranya kedengaran lebih kencang dibandingkan dengan speaker yang bawah. Mungkin karena arahnya juga beda. Speaker yang ini dia frontal ke arah depan, sementara speaker bawah itu ke arah samping. Emang nggak terlalu mengganggu sih, cuma ya agak noticeable aja gitu.
iQOO 11 menggunakan teknologi pendingin vapor chamber untuk meredam suhu. Meskipun pas main game masih berasa panas juga sih. Terutama kalau misalnya kita main game berat dengan mode monster, sehingga lama-lama jadi nggak nyaman. Gue sempet tes throttling juga dengan CPU throttling test, dan hasilnya selama 30 menit HP ini berhasil mempertahankan kinerja CPU di kisaran 79-80%. Emang turun sih ya, tapi ya not bad lah. Soalnya ini juga contoh ekstrim yang mungkin nggak ditemui juga di aktivitas sehari-hari. Baterai iQOO 11 berkapasitas 5000 mAh, daya tahannya pastinya tergantung dengan pemakaian, dan bisa beda-beda juga antar skenario atau aplikasi yang dijalanin. Pas main game berat macam Genshin Impact dan Apex Legends misalnya, daya tahannya itu kurang dari 5 jam. Sementara saat main game yang lebih ringan seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends, baterainya bisa tahan lebih dari 6 jam. Untungnya iQOO 11 mendukung fast charging 120 watt dengan charger dan juga kabel yang disertakan di dalam kotak kemasan. Kabelnya tipe USB-C to USB-C by the way, sesuai dengan jenis konektor di chargernya. Kecepatan chargingnya pun cepat banget. Misalnya dari kondisi kosong, baterainya bisa terisi 20% dalam waktu hanya 5 menit. Di menit ke-15, kapasitasnya sudah terisi 60%. Kemudian untuk pengisian full charge dari 0 sampai 100%, waktu yang diperlukan cuma 30 menit aja. Jadi kalau kalian kehabisan baterai saat main, cukup ditinggal bentar aja, sekalian istirahat atau makan mungkin, dan baterai iQOO 11 pun sudah penuh lagi. Oh ya, selain charger 120 watt dan juga kabelnya, di kemasannya iQOO 11 kalian juga bisa menemukan sejumlah aksesori lain, yaitu ada casing silikon soft case transparan, dan juga dongle untuk adapter dari USB-C ke jack audio 3,5 mili. Untuk kameranya, iQOO 11 menyediakan 3 buah kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel dengan zoom optis 2 kali, dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Hasil tangkapan gambarnya dari kamera utama terbilang bagus, warna-warnanya cenderung natural, nggak lebay. Kalau mau warna yang lebih flat, misalnya buat editing, kalian bisa tekan tombol di atas ini. Kamera telefotonya juga gambarnya cukup bagus, cenderung agak over sharpen. Sayangnya nggak dibekali dengan OIS sehingga goyang-goyang dikit pas framing. Sementara itu ultrawide-nya juga oke, tapi cenderung agak soft. Rekaman video bisa mencapai 8K 30 fps dengan kamera utama, dengan cropping yang lumayan kentara. Sebagai alternatif, kalian bisa pilih resolusi 4K 60 fps dengan sedikit cropping, 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kamera depan yang beresolusi 16 megapiksel, tangkapan gambarnya juga oke, tapi ini fix fokus ya, jadi kalian harus ngatur jarak supaya hasil gambarnya optimal, nggak burem. Overall, rangkaian kameranya terbilang memadai ya menurut gue, tapi nggak istimewa untuk ponsel flagship. Iya, itu tadi review kita tentang iQOO 11, HP bertenaga besar yang tampilannya cenderung halus ya, keren sih, cuma cenderung halus gitu. Nggak garang kayak HP-HP gaming gitu ya. Mungkin jadinya kayak serigala berbulu domba, jinak di luar tapi buas di dalam. Selain dari hardware-nya, iQOO 11 juga menyediakan serangkaian fitur software untuk memaksimalkan pengalaman main game. Meskipun kalau menurut gue masih belum selengkap ataupun seberguna HP-HP gaming dedicated. Di situs iQOO juga ditawarkan aksesori berupa kipas pendingin untuk meredam panas saat main game. Jadi ada ekosistemnya meskipun masih belum lengkap. All in all, meskipun ada beberapa kekurangan, tetap saja iQOO 11 merupakan salah satu HP dengan kinerja tertinggi yang bisa dibeli di Indonesia saat ini. Kalau kalian tertarik, bandrol harganya di pasaran adalah 11 juta rupiah. Hanya ada satu varian memori yaitu 16 GB dan 256 GB. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton, gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.